Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Budini. Baik adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang materi IPS kelas 7, yaitu bertemakan interaksi sosial. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang ciri-ciri interaksi sosial, faktor-faktor interaksi sosial, dampak dan juga pengaruh interaksi sosial. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang ciri-ciri interaksi sosial. Kita tahu bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan yang dinamis yang dilakukan oleh dua orang atau dua individu, baik secara kelompok maupun individu, atau mungkin individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun dengan kelompok yang ada timbal baliknya. Nah, secara ciri-ciri interaksi sosial itu ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama, ada pelakunya lebih dari 1 orang, bisa 2 orang, bisa juga 3 orang ataupun lebih yang melakukan interaksi sosial. Nah, yang kedua itu ada komunikasi antar pelaku melalui kontak sosial. Jadi ketika kita sedang berinteraksi sosial, pasti kita akan melakukan yang namanya suatu komunikasi, entah itu baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ciri-ciri yang ketiga itu ada memiliki maksud dan tujuan tertentu. Jadi ketika kita sedang berinteraksi, pasti kita memiliki maksud dan tujuan tertentu dari komunikasi tersebut. Misalnya bermaksud untuk menanyakan kabar, atau mungkin bermaksud untuk mengajak teman bermain dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, di sini itu ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Kita tahu faktor internal itu adalah faktor dari dalam diri kita sendiri. Nah, yang pertama itu adalah untuk dorongan untuk meneruskan keturunan. Nah, jadi kenapa kalau kita berinteraksi itu yang pertama didasari atau punya faktor itu untuk meneruskan keturunan. Jadi kita tahu bahwa manusia, makhluk hidup itu bisa beradaptasi dan juga melestarikan keturunannya. Nah, dengan adanya suatu interaksi itu juga akan mendorong mendorong timbullah interaksi sosial yang akan menimbulkan atau bermaksud untuk meneruskan keturunan. Nah, yang kedua adalah dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ketika kita berbicara tentang makhluk sosial, pasti kita akan memenuhi kebutuhan kita. Nah, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, jadi kita butuh orang lain. Nah, dengan adanya interaksi sosial itulah yang mendorong kita untuk berinteraksi sosial dengan orang lain, yaitu dorongan untuk memenuhi kebutuhan itu tadi. Nah, yang ketiga ada dorongan untuk mempertahankan hidup. Nah, mungkin kalau kita misalnya tidak berinteraksi dengan lingkungan, kita tidak bisa bertahan hidup, tidak bisa mempertahankan hidup. Karena apa? Kita membutuhkan orang lain. Nah, kita membutuhkan orang lain itu juga disebut dengan interaksi sosial. Nah, yang selanjutnya adalah dorongan untuk berkomunikasi bersama. Kita tahu bahwa intinya dari interaksi sosial itu adalah berhubungan. Nah, dengan adanya faktor-faktor yang dari dalam diri kita untuk berinteraksi dengan orang lain, itu salah satunya adalah dorongan untuk berkomunikasi bersama. Nah, yang selanjutnya adalah faktor eksternal atau faktor yang dari luar. Yang dari luar itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada imitasi. Nah, imitasi itu juga merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya interaksi sosial, tapi itu secara dari luar, bukan dari dalam diri kita. Nah, imitasi sendiri itu memiliki arti proses sosial dengan cara meniru orang lain, baik dalam wujud sikap, penampilan maupun tingkah laku. Jadi misalnya kita mau meniru gayanya misalnya idola kita, misalnya Pak Presiden. Nah, kita menirukan gaya bahasanya, dari sikapnya. Nah, itu merupakan imitasi.
Nah, yang kedua itu ada identifikasi, yaitu proses sosial yang berawal dari rasa kekaguman terhadap seseorang sehingga orang tersebut menirukan gaya orang yang dikagumi. Jadi ini hampir sama dengan imitasi. Kalau imitasi itu cenderung menirukan baik sikapnya, penampilannya maupun tingkah lakunya. Tapi kalau identifikasi ini pertama kita misalnya kagum dengan sosok misalnya guru di sekolah. Nah, kita itu menirukan gaya orang yang kita kagumi. Jadi hanya menirukan gayanya saja. Nah, itu adalah identifikasi. Nah, yang ketiga adalah sugesti. Nah, sugesti itu adalah proses pemberian suatu pandangan oleh seseorang kepada orang lain sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh yang diberikan. Kita memberikan pandangan, mensugesti orang lain, memberikan pandangan, oh misalnya seperti ini, kalau kita rajin belajar, terus belajar, kita akan mendapatkan prestasi yang lebih baik di sekolah. Nah, kita mensugesti atau kita memberi pandangan kepada orang lain. Nah, orang lain tersebut itu mau menerima pandangan kita. Nah, itu berarti kita sedang mensugesti orang lain. Yang selanjutnya ada simpati. Nah, simpati itu adalah perasaan tertarik yang membuat seseorang merasa seolah-olah berada di dalam keadaan orang lain. Nah, misalnya kita di jalan menemukan ada nenek-nenek yang berjualan, misalnya berjualan tahu. Nah, kita merasa kasihan terhadap nenek tersebut. Nah, berarti kita sedang bersimpati kepada nenek tersebut. Jadi merasa kita itu seolah-olah berada dalam keadaan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah empati. Empati ini hampir sama dengan simpati. Namun kalau empati itu lebih melibatkan emosi atau lebih menjiwai diri seseorang. Misalnya kita melihat teman kita ada yang kecelakaan. Nah, kita merasa bahwa wah, kita itu berada di posisi tersebut, lalu kita menengok teman kita, memberi support, memberi motivasi. Nah, itu berarti kita sedang berempati. Nah, yang selanjutnya itu adalah motivasi. Motivasi itu adalah suatu dorongan atau rangsangan yang diberikan seseorang kepada orang lain sehingga yang diberi motivasi tersebut melaksanakan motivasinya. Jadi motivasi itu hampir sama dengan sugesti. Hanya saja kalau motivasi itu hanya berupa kata-kata, tidak menjelaskan lebih detail seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang kita bahas adalah tentang dampak dari interaksi sosial. Nah, pasti dengan adanya interaksi sosial, karena kita itu berhubungan tidak hanya dengan satu atau dua orang, tapi banyak orang, pasti itu akan menimbulkan dampak-dampak. Nah, yang pertama ada dampak yang positif. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan individu dan kelompok. Jadi dengan adanya interaksi dengan orang, tidak hanya dengan satu dua orang tetapi dengan banyak orang, kita bisa memenuhi kebutuhan setiap individu maupun kelompok. Misalnya kita di pasar sedang berinteraksi dengan penjual pakaian atau mungkin penjual makanan atau mungkin penjual yang lain. Nah, berarti kita sedang melakukan interaksi. Nah, dengan interaksi tersebut kita terpenuhi kebutuhan kita, kebutuhan pakaian, akan makanan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kerjasama manusia yang terus berkembang. Jadi semakin kita banyak berinteraksi dengan banyak orang, kita juga akan terus mengalami perkembangan bekerja sama. Nah, yang ketiga, hubungan sosial antar dua kelompok atau lebih itu menimbulkan solidaritas yang lebih kuat. Jadi dengan adanya setiap saat kita berinteraksi, berkomunikasi, berhubungan akan menjadikan kita menjadi lebih solid atau lebih kompak seperti itu. Yang selanjutnya, kalau tadi ada dampak positif, sekarang ada dampak negatif. Nah, dampak negatifnya yang pertama itu kerusakan dan hilangnya harta benda jika terjadi kontak atau benturan fisik. Nah, kita tahu bahwa interaksi itu tidak hanya bersifat positif tapi juga ada negatifnya. Kita berkelahi itu juga merupakan interaksi tapi yang berdampak
negatif. Nah, itu adalah contohnya di sini kerusakan dan hilangnya harta benda jika terjadi kontak atau benturan fisik. Yang kedua adalah persaingan tajam akan membuat kontrol sosial tidak berfungsi karena kita sudah banyak sekali melakukan interaksi sampai-sampai misalnya pemerintah itu tidak bisa mengontrol sejauh mana sih kita berinteraksi, karena kita mungkin sudah sangat sering berinteraksi tidak hanya di kota tapi di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Dan yang ketiga akan menimbulkan prasangka yang memicu terjadinya kerugian bagi orang lain. Jadi dengan adanya interaksi sosial itu juga berdampak negatif. Ada juga orang yang sebagian berpikiran bahwa dengan adanya kita kerjasama itu tidak membuat kita misalnya berdagang itu jauh lebih untung, tapi malah rugi karena misalnya keuntungan kita itu dibagi dengan orang yang bekerja sama dengan kita. Nah, itu merupakan dampak negatif yang ditimbulkan dari interaksi sosial. Nah, baik adik-adik, itu tadi beberapa ciri-ciri tentang interaksi sosial, fungsi interaksi sosial, serta dampak yang ditimbulkan daripada interaksi sosial. Nah, semoga di video kali ini materinya bermanfaat bagi kalian. Semoga kita bisa belajar lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.